Amalan yang ada di muka bumi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya makbulun, amalan yang pasti diterima oleh Allah. Yang kedua namanya mardudun, ada amalan yang pasti ditolak oleh Allah. Illa salah alam nabi. Semua ulama sepakat dan mufakat, hanya ada satu-satunya amalan tidak akan pernah ditolak oleh Allah, pasti diterima, pasti kada ditolak. Bahasa sini kalau pasti apa? Nyata. Ibu marah ya. Nyata. Saya suka gaya ibu. Mantap. Nanti kita bagi 2 amplopnya. Amplopnya aja. Nyata. Betul ya? Semua amalan ada yang diterima, ada yang ditolak, tapi cuma ada satu amalan tidak akan pernah ditolak, nyata diterima, pasti. Bahasa kampung saya Palembang, cetok. Amalan itu ternyata hanya salawat saja kepada Nabi. Meskipun yang membaca salawat itu ada riyaknya, meskipun yang bersalawat itu ada sombongnya, meskipun yang bersalawat itu ada kemunafikannya, tetap diterima, tidak ditolak Allah. Kenapa sampai sehebat ini? Jawabannya ikraman lin nabi. Allah ingin menunjukkan kepada kita kalau Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi, Allah saja mengkhususkan apapun yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad. Maka kalau amalan yang lain ada riya, ada sombongnya, hilang pahalanya, hilang keberkahannya, kecuali hanya salawat saja. Sekali lagi, tidak ada alasan apapun untuk bermalas-malasan bersalawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu banyak kekhususan yang Allah kasih untuk Nabi yang tidak Allah berikan untuk Nabi-Nabi lain. Kalau sore ini saya bongkar semuanya, tidak akan selesai sampai tahun depan. Malam ini, sore ini paling tidak satu saja khususiyah yang Allah kasih buat Nabi yang tidak didapatkan Nabi-Nabi lain. Sore ini ada fasilitas khusus yang Allah persembahkan untuk Nabi dan tidak pernah didapat oleh Nabi-Nabi lain. Bahkan Nabi sendiri yang membocorkan fasilitas itu. Apa khususiyahnya, apa fasilitasnya, apa keistimewaannya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lagi syuting. Ajil, maafkan saya terlambat datang. Manusia punya rencana, jangan lupa ada Allah yang maha merencanakan.
Tapi percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan. Saya sudah lingkarin acara di tempat ini, sudah saya khususkan. Saya bela-belain untuk pergi ke sini. Kalau Acil mau tahu fakta yang sebenarnya hari ini di tanggal yang sama, di jam yang sama ada acara di Istana Presiden, tapi saya memilih acara di sini. Tidak usah senang dulu, di sana saya nggak diundang. Cuma ngasih tahu doang. Istana ada acara, tapi saya nggak diundang. GR banget sih. Ajel. Tapi saya bela-belain Habib datang ke sini. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Tanyakan panitia. Apakah ada syarat-syarat dari saya? Tidak. Betul-betul saya dihadirkan oleh satu komunitas namanya Riau Indonesia Mengaji, yang tadi sudah kita saksikan videonya. Tidak ada permintaan apapun, ibaratnya saya datang dan dihadirkan gratis untuk warga di sini. Takbir. Rugi yang nggak mau datang hari ini, rugi. Belum tentu saya bisa datang lagi di sini. Mau ngundang khusus, siapa yang bilang Wani Piro? Wani Piro. Ini yang ngomong kadang-kadang suka bener ya kalau ngomong. Wani Piro. Saya mah nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah. Yang penting isinya. Tapi benar, tanya panitia, saya nggak pernah mikirin bayaran. Setiap kali orang nelpon Habib, apakah Habib punya waktu mengisi di kajian kami? Saya akan jawab, doakan ulun sehat, punya waktu, punya kesempatan ulun hadir. Sedikit pun tidak pernah mikirin bayaran. Sekali lagi, sedikit pun tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Kan bagi-bagi tugas. Tugas ulun ceramah, tugas panitia mikir dong. Maaf loh panitia, jangan dianggap bercanda. Acil, ada satu khususia yang Allah kasih buat Nabi, dan tidak saya temukan khususnya ini diberikan buat nabi-nabi lain. Dengarkan baik-baik. Apa enggak bangga kita jadi umat Nabi Muhammad? Takbir. Nabi yang ngasih bocoran, Apa kata Nabi? Dengarkan baik-baik. Acil, dengarkan. Tatap mata saya. Notice. Inna lillahi malaikatan. Ini yang ngomong Nabi loh. Inna lillahi malaikatan. Kata Nabi, Allah menciptakan ada malaikat-malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus. Sayyahina fil ard. Mereka ditugaskan Allah membawa misi khusus. Apa misinya? Keliling, patroli, mengelilingi bumi. Keliling. Bahasa sini apa keliling? Baku liling. Baku liling apa baku hantam? Baku liling. Mulai aneh nih kayaknya. Malaikat itu diciptakan, tugasnya khusus keliling muka bumi. Mencari apa? Mencari orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi. Kalau seandainya malaikat itu melihat ada orang, ada kampung, ada tempat, ada majlis, di dalamnya orang-orang itu bergerak, bibirnya bersolawat, maka malaikat itu akan laporan kepada Nabi. Nabi sendiri yang ngasih bocoran. Kata Nabi, yuballighuni min ummatis salam. Malaikat itulah, kata Nabi, yang akan membawa salawat dari umatku, melaporkan kepadaku.
Dengarkan, renungkan, simpulkan. Malaikat sore ini begitu mendengar salawat kita akan langsung meluncur menghadap Nabi. Malaikat akan berkata, "Ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung Karang Jawa." Bukannya ini kandangan, bukan Karang Jawa. Banyak orang Jawa. Tadi sebelum saya ke sini, saya singgah di ada musola. Saya mau ngambil airnya, nampak ada tempat mandiin jenazah. Ada tulisan Karang Jawa Muka. Apakah sama dengan di sana? Oh, saya pikir keranda itu di sini bahasanya Karang Jawa. Ada tulisannya, masih ada di sana. Coba lihat. Coba sekali-sekali ibu tidur di sana. Karang Jawa Muka. Kalau di kampung saya itu namanya keranda. Di sini Karang Jawa. Malaikat akan laporan suri, beruntung yang bersalawat. Ya Rasulullah, ada satu pengajian di Karang Jawa, di ini apa? Majlis Manbaul Aqwan, dihadiri oleh Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Dengarkan, bukan cuma nama antum saja yang disebut malaikat. Nama ayah ibu kita yang mungkin detik ini sedang menangis di dalam kubur dapat berkah karena disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat. Namanya malaikat la ya'sunallah. Malaikat tuh gak pernah maksiat. Apa gak dapat berkah orang tua kita? Bukan cuma nama antum saja loh. Bukan cuma nama antum, nama ayah, ibu antum ikut didengar, ikut dikenal oleh makhluk yang paling sempurna yang akan menjamin syafaat untuk semuanya. Maaf ya kalau nama kita dikenal bupati, nama orang tua kita saja dikenal dan didengar bupati saja bangga. Tapi hari ini dengan salawat sama saja kita sedang memperkenalkan nama orang tua kita, memperdengarkan nama ayah ibu kita di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu. Maka guru saya pernah berpesan, Ahmad, semakin banyak seseorang bersalawat, semakin sudah membuat dia berbakti dengan ayah ibunya. Ayo kita angkat derajat kita dan derajat ayah ibu kita di hadapan Allah. Kita angkat derajat dan kemudian ayah ibu kita di hadapan Rasul. Kita baca salawat sore ini, kita getarkan segetar-getarnya. Mudah-mudahan dengan salawat ini ayah ibu kita yang masih hidup, Allah berkahi hidupnya. Yang sudah wafat, Allah hantarkan salawat ini jadi syafaat untuknya. Lebih baik kita tergila-gila sore ini gara-gara solawatan daripada kita tergila-gila main tiktokan. Siap bersalawat? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sebentar, yang sabar dong. Saya mau tanya dulu dengan ketua majelis. Apakah di majelis ini guru penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Masih boleh.
Masa lihat jam tangan marah? Ini kan jam ulun, bukan jam pian. Ini jam ulun, bukan jam pian. Yang suka pakai jam pian, dukun. Bujur. Mohon maaf guru saya membelakangi, mohon maaf lahir batin. Saya mohon izin saya duduk di kursi. Karena saya 2016 setelah kecelakaan paling dahsyat ketika safari dakwah di Medan, saya sempat 1 tahun pakai kursi roda, 1 tahun pakai tongkat, saya terkena saraf sebelah kiri. Semua dokter mengusulkan saya operasi, tapi semua dokter juga menyarankan, Habib, kalau dalam tindakan operasi tersenggol urat yang salah saja sedikit, maka 50-50, Habib bisa lumpuh atau bisa berjalan. Kami serahkan keputusan kepada Habib. Saya tidak menempuh jalur operasi, tapi saya tempuh jalur pengobatan tradisional. Setiap pendengar ada yang pakar tulang, pakar urat, pakar apa saja, saya datangi seluruh Indonesia. Mulai dari orang Dayak sampai orang Cina, itu sudah saya datangi. Alhamdulillah, 3 yang cocok. 1 orang Dayak, 2 orang Muslim, 3 orang Cina. 3-tiganya mualaf akhirnya. Takbir. Dua-duanya jadi orang baik dan sahabat saya. Alhamdulillah bisa jalan. Makpi, mohon maaf kalau duduk lama-lama lesehan. Lebih dari berapa puluh menit ada sinyal ngasih seperti ditusuk jarum, 1000 jarum. Cucuk. Nggak boleh gemuk. Kalau sudah berat badan naik ada timbangan. Dan timbangan sering menipu kita. Yang paling jujur dengan berat badan kita bukan timbangan, istri kita. Berat abang. Bujur. Saya nggak bisa lagi gendong anak. Nggak bisa duduk lama-lama sama naik motor. Kalau sudah ada goncangan, lubang, itu bisa kembali lukanya. Dan itu bisa 2 minggu istirahat total, jadwal pasti batal. Makanya mohon maaf, setiap majelis bukan saya nggak mau hadir maulid dari awal, tapi saya lebih tertarik pas begitu saya tampil saya datang. Khawatir kalau kamu, kasihan jadwal yang sudah dijadwalkan akhirnya batal semuanya. Bujur, mohon maaf, dengan segala hormat saya berdiri duduk lebih tinggi. Kita doakan dulu semua ulama-ulama kita yang hadir. Hadir di tengah-tengah kita nampak para habaib, para alim ulama, para tuan guru, para kiai. Ada Habibun al-Mahbub, Al-Habib Husin bin Muhsin Bahsin Al-Haddad. Ada Habibun al-Mahbub, ada Habib Muhammad Asgaf. Banyak. Masya Allah, Habib. Ya Allah, maafkan kita nggak lihat, Bib. Ada Habibun al-Mahbub, Al-Habib Muhammad bin Husin Asgaf. Ada Habibun al-Mahbub, Al-Habib Safi Al-Idrus. Ada Habibun al-Mahbub, Habib Firdaus Asgaf. Ada Habibun al-Mahbub. Dan segenap para guru-guru lainnya yang kita cintai. Ada guru santri. Berarti baru ulang tahun hari santri. Guru santri. Ada guru Muhammad Saleh. Ada guru Ustadz Dini Mardini, dan segenap guru-guru lain, ketua UI, ketua MUI, Masya Allah, dan segenap guru-guru lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demi Allah, tidak mengurangi rasa takzim dan sayang saya, kita hantarkan doa terindah untuk mereka semuanya. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya Rabbal. Saya titipkan pesan cinta yang kedua untuk para jamaah.
Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin ketika mendengar ada doa kebaikan yang keluar dari mulut siapapun. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan dapat kemuliaan yang sama, dapat pahala yang sama, dapat keberkahan yang sama. Kalau ada yang berdoa, jangan malas-malas mengaminkan. Ketika doanya dikabulkan Allah, kita yang ikut ngaminin dapat pahala yang sama. Terlambat. Ajil. Kenapa ulama-ulama harus kita doakan panjang umurnya? Biar makin panjang keberkahan dari Allah untuk kita. Setelah corona datang ini Habib, setelah corona ini datang ketua MUI, itu lebih dari 1000 ulama satu persatu wafat meninggalkan kita. Lebih dari 1000 ulama itu yang terdata, apalagi yang tidak terdata. Ini bukan kebetulan. Ketahuilah ini jangan-jangan sudah peringatan, warning dari Allah untuk kita renungkan bersama. Bukankah ini tanda-tanda kiamat sudah dekat? Bujur, ingat kata Nabi, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyur fa'al ilim wa yudharal jahal. Kata Nabi, ilmu diangkat, kebodohan ditambah. Bagaimana caranya ilmu diangkat? Diwafatkanlah semua para ulama-ulamanya. Masya Allah, kita sudah kehilangan begitu banyak ulama. Kalau boleh saya simpulkan, Indonesia berada di fase amul huzun, tahun duka cita. Ribuan ulama satu persatu meninggalkan kita. Kalau hari ini presiden wafat, menteri, gubernur, bupati, wali kota, buktikan omongan saya, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Bujur. Tapi kalau ini hari ulama yang wafat, tuan guru kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Saya kehilangan yang terakhir sahabat saya, Syekh Ali Jabir. Padahal waktu saya kena corona 1 tahun sebelum almarhum, beliaulah sahabat saya yang pertama yang berani membesuk saya di rumah sakit, memberikan dukungan dan doa. Saya juga alumni corona, lulusan tahun kemarin. Saya tepat kena tanggal 17 Agustus Habib 2020. Maka Agustus 2021 kemarin saya bikin haul corona. Ajil. Saya sempat tidak percaya itu dengan corona, tapi begitu saya terkena, ketahuilah memang itu ada. Saya sudah pada fase corona yang paling parah. Ngomong satu baris, ngomong satu huruf A, B, C seperti 1000 jarum menusuk dada. Bergerak sedikit saja 1000 jarum menusuk dada. Napas sudah seperti ikan yang mengap-mengap, seperti ikan yang keluar dari habitatnya. Ikan, bahasa Arabnya sama, bahasa Inggrisnya fish, bahasa Jepangnya iwa. Banyak orang Jepang di sini. Saya dengar-dengar katanya makanan khas Kalimantan ini namanya iwa haruan. Saya tiap hari dikasih iwa haruan. Ketagihan, besok saya pesan dikasih lagi iwak haruan, saya makin ketagihan. Hari ketiga iwak haruan, setiap hari saya makan iwak haruan, akhirnya saya ganti jadi iwak harian. Bujur, Hajil, bukan cuma makanan Kalsel ini, bukan hanya makanan Kalsel yang terkenal. Kalsel ini luar biasa, banyak keistimewaan. Ada negara dalam kota. Sebelum saya ke sini, saya berangkat dari Amsterdam. Amuntai masuk ke dalam. Saya sebelum ke sini pernah melewati Sudan, Sungai Danab, Tarim.
Tanjung Remah. Kanada, kandangan agak ke dalam. Luar biasa kalau sendiri. Takbir. Ajil. Ajil. Corona itu memang ada. Memang ada. Tapi setelah saya terkena, saya berani menyimpulkan corona bukan jenis taun. Mohon maaf Majelis MUI, saya menyimpulkan setelah saya merasakan, saya menyimpulkan corona bukan taun. Nanti tunggu buku yang akan segera saya rilis. Sedikit lagi selesai. Selama corona saya tulis buku ini. Bukunya judulnya Ada Antara Covid dan Stupid. Keren. Do you understand stupid? Stupid, bungul-bungul pintar. Walau bajaran. Acil, percaya nggak di antara COVID ada stupid? Percaya? Jangan main-main lo, ada kestupidan dalam kecovidan. Itu nanti dikupas tuntas di buku saya, lengkap dengan dalil-dalilnya. Beli ya. Setelah saya kena corona, saya menyimpulkan ini bukan jenis taun, ini taun. Saya yakin ini konspirasi dunia, ada yang bermain di belakangnya. Ketika corona datang, kami membuka kitab-kitab ulama terdahulu. Di sana disimpulkan, kalau jenisnya taun, insya Allah musim panas dia akan mati dengan sendirinya. Kami hitung-hitung 4 bulan lagi Indonesia akan datang musim panas. Akhirnya saya tetap berusaha sekuat tenaga menggaji semua karyawan saya 4 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat masih tidak ada tanda-tanda corona hilang. Yang ada tabungan saya hilang. Dari situ saya sudah curiga. Mana mungkin ulama kita salah. Mereka ini melakukan penelitian dalam sampai bikin buku. Mereka bukan ulama-ulama seperti sekarang banyak kepentingan. Mereka tidak ada kepentingan. Betul? Betul-betul berjuang di atas agama Allah. Takbir. Allah. Mujur. Yang ada mas sekarang banyak ada kepentingan-kepentingan politik. Maka tidak salah di buku itu juga saya tuliskan. Nabi yang pernah mengingatkan aksaru munafiki ummati qurra'uha. Kata Nabi nanti akan datang satu zaman yang paling banyak jadi mental munafik dari golongan umatku justru datang dari para ulama-ulamanya, justru datang dari para orang-orang yang mengaku hafal Qur'annya, tapi Quran cuma di mulut tapi tidak di hati. Takbir. Sekarang sudah banyak, betul? Ibu kalau mau tahu siapa yang hafal Quran cuma di mulut bukan di hati, salah satunya tuh orang-orang Wahabi dan Salafi. Apa gunanya dihafal Quran tapi dikit-dikit membina-binakan dan mengkafir-kafirkan orang? Betul? Betul? Orang ngerayain maulid Nabi dibina-binakan, diharam-haramkan. Sekarang ini di Saudi di bulan maulid ada pesta musik terbesar dalam sejarah Saudi Arabia. Perempuannya buka aurat, joget-joget. Tidak ada satupun sampai detik ini ulama paling hebat di Saudi, mau dia imam Masjidil Haram, mau siapapun yang selama ini sepertinya tegas membina-binakan dan mengharamkan perayaan maulid yang di dalamnya ada nasyid, ada pujian, ada gendang, ada marawis, diharam-haramkan. Tapi di negeri mereka sendiri memalukan peringatan pesta pora maksiat di bulan maulid. Ini betul-betul adalah pelecehan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Masih mending orang Kalimantan, orang Indonesia bulan maulid dibikin safari maulid. Betul, ada maulid arba'in, ada maulid salasin, ada maulid isyrin. Nggak kayak mereka cuma bina-binakan, tapi mereka melakukan pesta yang memalukan. Silakan buka rekamannya, betul? Saya sedih lihat perempuan joget-joget cium-ciuman pakai aurat, masya Allah. Ibu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kota kita semuanya. Amin. Sallallahu
Saya menyimpulkan corona ini bukan taun. Yang kedua, Ibu, 1,5 bulan saya berjuang untuk hidup. Alhamdulillah saya bisa selamat. Dari situ saya simpulkan, dulu 25.000 sahabat Nabi meninggal dunia terkena wabah taun. Ciri-ciri taun, pagi kena, siang selesai. Siang kena, sore kelar. Sore kena, malamnya bisa tahlilan semua. Tidak ada yang selamat, apalagi bertahan. Tapi corona banyak yang selamat, banyak yang bisa bertahan. Dari situ saya simpulkan, corona bukan taun, ini konspirasi dunia. Bahkan yang paling saya yakini dari hasil kesimpulan saya, corona ini adalah konspirasi. Saya melihat sebuah pesan hadis Nabi. Demi Allah, saya lebih percaya Nabi saya daripada pakar-pakar COVID sedunia. Kata Nabi apa? La yadkhuluhu dajjal wala ta'un. Nabi bocorkan di antara tanda-tanda kemuliaan kota Madinah tidak akan bisa dimasuki Dajjal dan tidak akan bisa ditembus oleh wabah apapun termasuk corona. Tapi survei membuktikan Madinah Mekah ditembus oleh corona. Ini sudah pertanda ada yang bermain di dalamnya. Takbir. Lebih percaya mereka atau Nabi Muhammad? Nabi yang jamin, jangankan wabah taun, Dajjal pun tidak akan bisa menembus kemuliaan kota suci Madinah. Bujur, bujur. Maka Bapak Ibu, kalau kita tahu ini pembuat ini konspirasi dunia, maka jangan pernah ada takut sedikit pun kepada corona. Jangan takut dengan makhluk, takut kepada makhluk, musyrik kepada Allah. Takut itu hanya kepada siapa? Tapi jangan dipotong tausiah saya. Yang saya larang nggak boleh takut dengan corona. Yang boleh itu waspada kepada corona. Salah satu bentuk kewaspadaan pakai masker. Acil, Acil, cuci tangan. Mohon maaf loh, mohon maaf. Pesan cuci tangan yang sering dibaca, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, itu bukan pesan WHO, itu bukan pesan orang kafir, itu bukan pesan pemerintah. Mereka ini cuma copy paste saja. Itu 1400 tahun yang lalu pesan nabimu tercinta. Betapa sempurna Islam, ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Takbir. Nih, di buku saya bocorin. Itu pesan cuci tangan, pesan dari Nabi. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan melek mata bangun tidur. Nabi nggak nyuruh kita cuci wajah. Nabi nggak nyuruh kita cuci kaki. Nabi nggak nyuruh kita cuci kepala. Mau tahu nggak betapa hebat Nabi mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan mulai dari melek mata. Itu cuci dulu kedua tanganmu. Kenapa tangan dulu yang harus dicuci? Nabi kasih bocoran. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia tidak sadar dalam tidurnya kemana tangan ini merabah-rabah. Yang ketawa kencang mencurigakan. Jangan-jangan ini sisa dinas tengah malam. Ayo kita buka-bukaan, kita jujur-jujur aja deh. Waktu tidur sadar nggak makhluk ini kemana? Kadang-kadang parkir wilayah orang. Masuk lubang hidung, haho. Masuk lubang kuping, lubang mulut, kotor kan? Maaf kalau bahasa sini guru, kalau merayap menggrepek itu bahasanya apa? Mahal. Ini planet apa sih? Mahal. Kita pakai bahasa sini, kita pakai. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Mahal. Kenapa ada pesan begini? Biar saya tidak merasa jadi tamu, biar saya tidak merasa jadi orang asing, tapi saya merasa seperti sedang berada di kampung saya sendiri, seperti sedang melihat saudara saya sendiri. Mahal. Kita coba. Kenapa pertama kali bangun tidur Nabi anjurkan kita cuci dulu kedua tanganmu? Kenapa?
fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena kata Nabi, ketika dia tidur, dia tidak sadar kemana tangan ini mahar. Bujur, orang barat, orang kafir dibikin celeng kepala. Lihat hadis Nabi, ternyata luar biasa. Katanya Muhammad ini 1400 tahun pesan cuci tangan. Bukan dari kita, dari Muhammad sallallahu singkat padat. Marah lagi. Lanjut. Kompak dong, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Bapak Ibu ngerasa nggak ada stupid dalam COVID? Saya kasih contoh. Gara-gara COVID, orang sibuk mikirin iman, sibuk mikirin imun, lupa mikirin iman. Bujur, stupid, bungul-bungul bintang. Gara-gara COVID, orang sholat ngadep Tuhan pakai jarak. Sholat itu ngadep Tuhan nggak lebih dari 5 menit. Ngantri vaksin berjam-jam nggak pakai jarak. Selfie, foto nggak pakai jarak. Betul? Apa nggak stupid namanya? Gimana Allah mau kabulkan doa kita Indonesia? Karena Allah merasa dinomor 2-kan oleh kita. Padahal sering kita baca ayatnya, Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami meminta. Mimpi permintaan kita semua Indonesia akan segera dikabulkan kalau Iyyaka na'budu kita nomor 2-kan. Pegang ngomongan saya. Betul? Betul. Saya ngomong begini kejadian pada diri saya. Saya masuk ke salah satu masjid, tiba-tiba diminta jadi imam. Saya lihat pakai jarak, saya bilang, ayo rapatkan jaraknya. Percayalah, kalian dari rumah ke masjid ini jadi tamu Allah, pasti Allah jaga. Yang kedua, kalian sudah pakai wudhu. Bukankah wudhu itu menggugurkan dosa? Kalau dosa saja bisa rontok diserang pakai wudhu, apalagi virus. Bujur, di sini latihan husnudzonnya sama Allah. Betul? Ibu naik pesawat deh. Pesawat itu 2 jam loh, nggak pakai jarak loh. Saya kena corona guru di atas pesawat loh. Dari mana? Dari Medan menuju ke Jakarta, nggak pakai jarak 2 jam. Ruang sholat, ruang pesawat kecil. Kalau ada yang terkena, mutar-mutar di sana sirkulasinya. Sementara masjid itu sirkulasinya gede. Saya pernah masuk satu masjid, Masya Allah, gedenya luar biasa sirkulasinya. Kenapa? Belum selesai bangunannya. Ajil. Percayalah. Dalam Islam semuanya ada kesempurnaan. Ajil. Stupid, ngadep Tuhan pakai jarak, ngadep manusia nggak pakai jarak. Ngantri vaksin nggak pakai jarak. Itulah stupid dalam COVID. Nanti saya kupas di buku saya. Saya dapat kiriman video. Gara-gara COVID, akal sehat orang melayang. Lebih takut dengan corona, nggak pernah takut dengan ancaman Allah. Dapat kiriman video dari Wuhan, dari Amerika, dari negara lain tentang dahsyatnya corona, dia gemetar. Tapi dia nggak pernah takut. 1400 tahun yang lalu Allah membocorkan dahsyatnya azab neraka dalam Quran. Dia tenang-tenang saja, dia abaikan, tidak ada ketakutan. Itulah stupid. Bujur. Saking takutnya akal sehatnya hilang. Masuk ke masjid, mau sholat Jumat pakai helm. Ada kan videonya? Bungul-bungul pintar. Acil, ada stupid dalam COVID. Nonton TV nggak kasus tentang panic buying? Orang rebutan menyerbu susu beruang. Stupid ya? Mau dibohongin orang. Kalau orang sudah dibikin panik,
Akal sehat hilang, ada orang lain yang bermain di belakang, mengeruk keuntungan. Dia sebarkan berita hoax, cari, rampas, dapatkan susu beruang di mana saja kalian melihatnya, karena susu beruang bisa menjadi obat paling manjur untuk COVID. Akhirnya orang kayak kesetanan nyerbu di mana saja ada susu beruang, sampai susu beruang hilang dari pasaran. Yang biasanya satu kaleng cuma 7.000, di Jakarta sekaleng pernah tembus harganya 7 juta. Itu baru susunya, belum beruangnya. Bujur, stupid. Acil, saya ngomong begini karena kejadiannya di depan mata saya. Saya ngomong begini Habib karena kejadiannya di depan mata saya. Emak-emak pakai jilbab udah nggak mikirin aurat, rebutan dengan laki-laki mengambil susu beruang di supermarket, udah nggak mikir lagi bercampur laki perempuan. Akal sehat hilang, stupid yang didahulukan, rebutan di depan mata saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nonton saja. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nonton dan berdoa. Di depan mata saya mereka saling sikut, saling rebut kayak kesetanan, merebut susu beruang. Masya Allah, di depan mata saya. Kan waktu itu saya lagi buka TV, ada berita itu di depan mata saya. Ada yang salah ceramah saya? I love you. Ajil, akal sehat melayang gara-gara COVID. Masya Allah. Belum lagi orang kita lebih percaya hand sanitizer daripada wudhu, pesan Nabi. Saya lebih percaya wudhu daripada hand sanitizer. Wudhu ada dalilnya, saya hadirkan hadisnya. Kata Nabi, al-wudhu silahul mu'min. Wudhu senjata bagi orang mukmin. Siapapun yang pegang senjata, tidak ada satu makhluk pun yang berani mendekat dan melukainya. Bujur. Yang kedua, man tawaddo'a wa ahsinil wudhu. Siapa yang berwudhu lalu dia sempurnakan wudhunya. Kata Nabi, kharaja kullu khati'atin min jasadihi. Semua dosa-dosa yang menempel di seluruh tubuhnya akan luntur semuanya. Semua dosa yang ada di tubuhnya semuanya akan rontok. Rontok bahasa Inggrisnya tapacul. Udah ada orang Inggris juga. Tapacul. Hatta takhruja min tahti azfari, sampai-sampai dosa-dosa yang ada di tubuhnya bertapaculan dari ujung-ujung kukunya. Coba mikir, renungkan betapa hebat kekuatan wudhu. Dosa saja bisa rontok, bercucuran dari ujung-ujung kuku hanya diserang dengan air wudhu. Pertanyaannya, apalagi corona, bakteri? Percayalah Acil, tidak ada alat paling canggih buatan manusia bisa melihat bentuk dosa. Kalau ada, saya orang pertama yang takut. Begitu mau masuk ke majelis, panitia langsung bilang, Habib stop, kita periksa dulu berapa derajat dosanya. Tidit-tidit, maaf Habib, dosa Habib full. Dosa, nggak ada alat paling canggih bisa lihat bentuknya. Lewat wudhu dijamin tapacul. Sementara corona, ada loh alat bisa melihat bentuk virus corona. Ada bentuknya. Percayalah, corona akan lebih tapacul. Sekalipun dia sudah masuk ke lubang hidung, Islam sudah siapkan istinthar. Bukankah itu disunahkan setiap bangun tidur 3 kali memasukkan air ke hidung? Apa fungsi memasukkan air ke hidung 3 kali begitu bangun tidur? Nabi yang jamin, jangankan bakteri dan virus, setan dalam hidung bisa tapacul. Setan saja tapacul, apalagi cuma virus dan bakteri. Maka percayalah, wudhu lebih hebat dari hand sanitizer. Takbir. Sallallahu alaihi sallallahu. Bapak Ibu, kita terima kasih dulu yuk kepada yang sudah membawa saya sampai ke sini. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap menjadi orang bersyukur kepada Allah. Siapa yang membawa saya ke sini? Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Anak-anak muda dalamnya, tapi jihadnya luar biasa.
Mereka yang bayarin tiket saya, mereka yang bayarin hotel, makan, minum dan semuanya. Panitia tidak dibebankan apa-apa. Acil, Acil. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk tablik akbar, masuk kampung, keluar kampung loh. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan barusan? Ngajak berantem ya, Cik. Iseng banget. Bapak Ibu, hari ini, sore ini tablik akbar saya titik yang ke 42. Insya Allah nanti malam nanti di Rantau dan seterusnya di Banjarmasin. Ibu, kita bantu yuk perjuangan anak-anak muda ini yang menghadirkan para ulama, para habaib di seluruh negeri ini. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Ayo kita kasih semangat mereka untuk semangat terus menyebarkan agama Allah. Di saat anak-anak muda seusia mereka lihat cuma nongkrong pinggir jalan ngitungin mobil lewat, dikit-dikit tawuran, nyusahin warga, dikit-dikit narkoba, kebut-kebutan, nyusahin orang tua. Jangankan bermanfaat buat dirinya dan keluarganya, buat Allah Tuhannya saja nggak manfaat. Jangankan buat negaranya, buat agamanya saja nggak ngasih manfaat. Bujur. Ayo kita bantu perjuangan mereka, kita semangati. Saya mulai dari diri saya. Kita berikan infak yang terbaik yuk untuk membantu perjuangan mereka selama mereka berada di Kalsel 1 bulan ke depan. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terbaik. Hari ini bikin Nabi bangga dengan saham akhirat yang kita hadirkan untuk semuanya. Ayo, saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil urusan dunia, panjang urusan akhirat nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yasdat, 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 bertambah, bertambah, bertambah. Itu janji Nabi. Ingat kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan pasti busuk, kata Nabi. Wa ma labithta fa'ablaita, apa yang kau sedekah, apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, apa yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Ayo tanam saham akhirat. Bikin Nabi tersenyum dong hari ini dengan jihad kita. Pasang niat, jangan lupa. Begitu kita ngasih infak, pasang niat. Apa niatnya? Ya Allah, di hari yang berkah ini, di bulan yang mulia ini, di acara yang sangat mulia ini, tolong ya Allah, jadikanlah dari garis keturunanku ada yang jadi pejuang Quran, pejuang dakwah, ada yang jadi ulama, ada yang jadi penghafal Quran. Berkah nantinya. Kasih yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tebak, kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Sallallahu